Sobat ASN Muda, selamat datang di Ngobam, ngobrol bareng ASN Muda, tempat kita kupas tuntas isu-isu aktual dengan cara yang santai tapi berisi. Kenalin nih, aku Indah dari CPNS Formasi Pengelola Pengadaan Barang Jasa dari BP2JK Gorontalo, dan teman saya nih. Aku Amal, CPNS Pembina Jasa Konstruksi dari BJKWN Makassar. Betul banget tadi itu Kak Indah. Di episode kali ini kita bakal membahas topik yang makin relevan buat kita semua, terutama di era serba digital seperti ini, di mana komunikasi massa dan tantangannya bagi kebangsaan. Nah, untuk tema podcast kali ini kita akan membahas tentang tantangan kebangsaan yaitu komunikasi massa dan disinformasi di era digital. Bersama kita sudah hadir 3 narasumber keren yang siap berbagi perspektif. Nah, langsung saja kita sambut narasumber pertama kita. Ini adalah CPNS muda dari Kementerian PU, Kak Ibnu, selaku Humas dari Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sulawesi Tengah. Hai Kak Ibnu, selamat datang di Ngobam. Halo Amal, halo Indah, halo semuanya, Kak Ikram, Kak Indra, dan teman-teman semua yang lagi mendengarkan secara daring. Nah, halo Kak Ibnu. Nah, Halo, gimana halo. nih sebagai pelaku langsung di dunia komunikasi publik? Menurut Kak Ibnu, gimana melihat tantangan komunikasi massa saat ini? Kalau menurut saya ya, tantangannya saat ini tuh dalam hal komunikasi massa itu sangat besar ya, apalagi di era digitalisasi dan globalisasi ini ya, di mana penggunaan media itu udah menjadi sebagai suatu kebutuhan gitu ya kan. Kita bisa lihat gitu kan, eh, nggak tua, nggak muda, sekarang itu semuanya nggak lepas dari namanya gadget atau sosial telepon seluler gitu ya. Apalagi sekarang fiturnya semakin canggih gitu kan. Nah, tapi hal itu bisa menjadi kendala gitu ya, karena dengan banyaknya masyarakat yang semakin haus akan informasi gitu kan, rasa ingin tahu yang lebih banyak, terus pengen tiap hari tuh kayaknya pengen aja gitu ada update-update yang baru yang mereka peroleh gitu kan. Tapi disitulah di sisi lain tuh banyak sekali informasi-informasi yang belum tentu benar gitu kan. Kita itu tanpa kita sadari setiap hari itu akan banyak sekali informasi yang datang ke kita gitu, dan itu belum tentu kejelasannya benar atau tidak gitu kan. Contohnya banyak sekali hoax, terus hate speech, dan informasi-informasi yang adanya disinformasi gitu kan, yang berdatangan gitu kan. Nah, eh, tak jarang juga kayak adanya penipuan-penipuan gitu, informasi mengenai penipuan di lewat media sosial gitu kan. Nah, itu tuh tersebar banget setiap hari itu tanpa adanya kendali gitu kan. Nah, akibatnya tak jarang gitu ya, akibat hal-hal tersebut itu tak jarang membuat rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah itu semakin berkurang gitu, semakin berkurang karena itu banyaknya informasi-informasi yang beredar yang tidak benar gitu, yang ujung-ujungnya mengarah kepada hate speech, hoax dan sejenisnya gitu kan. Nah, eh, jadi hal tersebut tuh bisa menjadi PR juga sih buat kita selaku apa eh, humas di pemerintahan gitu ya, karena dengan bagaimana di tengah globalisasi ini gitu, di tengah kemajuan apa zaman ini gitu kan, informasi yang serba cepat dan sebagainya gitu, kita bisa mengatasi informasi-informasi yang beredar itu supaya informasi kayak hoax, hate speech dan sebagainya itu berkurang gitu di tengah masyarakat gitu. Nah, itulah. Oh gitu ya Kak. Jadi tugas Mm-mm. humas bukan cuma untuk menyampaikan informasi ya, tapi juga meredam disinformasi. Gitu ya Kak? Iya, betul banget. Iya, betul banget. Jadi emang kita sebagai apa selaku humas gitu ya, bukan hanya humas di pemerintahan saja, tapi ada humas di perusahaan-perusahaan swasta maupun humas-humas di lembaga-lembaga lain gitu kan. Kita memiliki tanggung jawab juga, bukan hanya untuk menyampaikan informasi yang secara transparan gitu kan, jujur gitu kan. Tapi kita juga perlu sebagai agen untuk ibaratnya menyaring gitu, menyaring dan menyampaikan kepada publik informasi-informasi yang mana yang tidak benar, mana yang benar gitu kan. Selain itu juga kita bisa juga berperan sebagai agen untuk mendidik para masyarakat untuk lebih mawas diri terhadap informasi-informasi yang beredar di sosial media yang mereka gunakan gitu, sehingga mereka tidak terjerumus ke dalam informasi-informasi yang salah. Jadi ya mereka pun teredukasi dengan baik dan benar gitu dalam menggunakan media sosialnya tersebut.
Kayak gitu ya Kak. Kan Kakak ini Mm-mm. sebagai humas, terus ada tipsnya Mm-mm. nggak sih Kak, bagaimana cara membangun dan menjaga kepercayaan publik terhadap kita sebagai instansi-instansi pemerintah? Mungkin tipsnya itu yang pertama itu kita jujur sih, jujur dalam menyampaikan informasi gitu. Kita biasakan untuk memberikan informasi yang akurat, yang tepat gitu kan, yang apa adanya gitu, yang transparan gitu. Jangan ibaratnya informasi yang kita sampaikan tuh dilebih-lebihkan atau dikurangi atau diakalin gitu lah. Pokoknya kita nyampein sesuai dengan fakta dan fakta apa adanya yang terjadi saat informasi itu diberikan gitu. Jangan sampai kita menutup-nutupi gitu. Ibaratnya sehingga nanti kalau misalnya kita menutup-nutupi malah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu semakin berkurang lagi kan. Baik, tapi kalau misalnya kita menyampaikan informasi yang benar, yang tepat, yang akurat, yang transparan gitu, otomatis nanti juga masyarakat akan melihat bagaimana oh ternyata emang pemerintah itu aware gitu kan terhadap masyarakat ya gitu. Dia menyampaikan informasi dengan sangat benar gitu kan. Kita jadi terbantu informasinya. Nah dari situ bisa tuh rasa kepercayaan masyarakat tuh meningkat kembali kepada pemerintah gitu. Baik, makasih Makasih Mas nih. Ibnu. Ya, makasih Ya, Bapak. sama-sama. Nah, oke, kita lanjut ke narasumber kita yang kedua nih. Ini ada CPNS muda dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kak Ikram, selaku pengelola barang dan jasa dari Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi Sulawesi Selatan. Halo Kak Ikram, terima kasih sudah bergabung di Ngobam. Ya, terima kasih. Halo juga semuanya. Halo Kak Amal, Kak Indah, Kak Indra, Kak Ibnu. Senang banget bisa ikut berdiskusi di Ngobam hari ini. Kak, mau nanya nih Kak, kenapa sih hoax dan ujaran kebencian itu gampang banget sih viralnya daripada informasi penting yang harusnya lebih viral? Ya, oke. Jadi kenapa konten-konten ujaran kebencian lebih gampang, konten ujaran kebencian, konten hoax lebih mudah tersebar dibanding konten-konten yang informasinya betul. Jadi kan kalau kita lihat mungkin teman-teman kan masing-masing punya sosmed tuh. Kalau kita lihat di sosmed tuh ada banyak 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 berita yang belum pasti kebenarannya. Nah, di situ kenapa bisa rame? Nah, karena memang kita ini masyarakat Indonesia gampang banget kepancing. Misal nih, ada konten berita tentang kebijakan pemerintah. Rame tuh, walaupun informasinya belum valid. Nah, kita tuh gampang kepancing karena memang kan hoax itu dibuat, dirancang untuk memancing emosi, marah, takut, curiga dari masyarakat. Ditambah algoritmanya kan malah menghadiahi itu dengan memberikan jangkauan yang luas sehingga berita-berita yang ada yang belum pasti kebenarannya itu gampang banget tersebar karena itu masyarakat kita sendiri. Berarti ini bukan cuma masalah teknis ya, tapi psikologis dan sosial juga. Bener banget Kak. Jadi itulah kenapa masyarakat kita sangat butuh yang namanya literasi digital agar berita-berita yang kita terima itu tidak langsung ditelan mentah-mentah, nggak langsung disebar kemana-mana. Jadi masyarakat kalau sudah mengetahui literasi digital, pasti masyarakat bakal cari tahu dulu kebenarannya, verifikasi dulu informasi yang diterima, jangan sampai menyebarkan kebohongan. Toh tugas kita juga sebenarnya sebagai ASN muda nih, kan salah satunya pemersatu bangsa tuh. Nah, jadi tugas kita juga ya untuk membantu masyarakat kita yang mungkin kurang akan literasi digital. Kurang lebih seperti itu, Kak. Nah, kalau di Kak Ikram sendiri gimana nih? Udah ada kontribusi atau udah mengedukasi teman maupun keluarga gimana? Nah, ini mungkin saya ambil kasus terbaru ya, mungkin dari lingkungan saya di rumah. Jadi kan kemarin ada tuh berita tentang bantuan subsidi upah dari pemerintah. Jadi yang katanya mau cair di bulan Juli, itu kan ada beritanya muncul bertebaran di mana-mana. Tapi masalah validasi akan kebenaran informasinya kan itu belum ada. Nah, teman-teman tuh di rumah, keluarga, banyak yang langsung ini, banyak yang langsung, wah udah mau cair nih. Ah, itu akhirnya berita-berita hoax seperti itu bisa menimbulkan yang namanya kejahatan. Malah bertebaran link-link untuk pengisian biodata. Diisi cepat biodatanya biar BSU-nya cepat cair. Nah, itu kan salah satu apa yang bisa memunculkan tindak kejahatan. Makanya
saya cepat-cepat ingatin bilang, kita validasi dulu beritanya, kita cari di akun resmi Kemenaker. Ternyata ternyata belum di bulan Juli. Nah, jadi saya saya selaku ASN ya, saya harus mencegah itu jangan sampai ada korban kejahatan di era digitalisasi ini. Dipastiin dulu kebenarannya berarti ya. Betul banget, Kak. Oke, Makasih ya Kak oke, Ikram. terima kasih ya Kak. Selanjutnya kita akan mendengarkan suara dari generasi muda selanjutnya. Ada sumber kita yang ketiga, CPNS Muda Kementerian PU, Kak Indra, selaku penata kelola jalan dan jembatan dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo. Halo Kak Indra. Halo, halo semuanya. Halo Kak Akmal, halo Kak Indah, halo Kak Ikram, halo Kak Ibnu. Terima kasih sudah diizinkan bergabung ya. Halo Kak Indra, gimana nih menurut Kak Indra sebagai generasi yang tumbuh bersama internet, ada tantangan komunikasi massa, terus menurut Kak Indra gimana? Apa yang Kak Indra rasain? Ya, yang saya rasain ya, menurut saya pribadi dari saya eh, mengenal internet itu yang paling penting yaitu bagaimana cara kita bisa memilah yang layak disebarkan dan yang tidak layak untuk disebarkan. Karena menurut saya di internet itu ada dua tipe. Yang penting, yang pertama itu viral karena penting, yang kedua viral karena provokatif ya. Yang dimaksud viral karena penting itu yang bersifat dampaknya positif, informatif. Nah, sedangkan yang provokatif itu yang dampaknya memicu emosi negatif seperti marah, kebencian, takut, jijik atau kontroversi gitu ya. Jadi itu yang menurut saya penting untuk untuk di apa ya? Di lebih Disebar ya Mas. ya 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 Diperhatikan lagi ya. untuk lebih diperhatikan lagi Iya. gitu. Terus menurut Mas sendiri, bagaimana ya tentang orang-orang yang asal nge-share aja gitu, kalau ada dapat berita? Nah, untuk orang-orang seperti itu sebenarnya mereka sebenarnya butuh untuk diberikan lagi mengenai informasi-informasi bahwasanya jangan asal menerima atau menge-share tanpa tahu dampak yang terjadi. Jadi untuk mereka-mereka itu lebih bagusnya kita memberikan sosialisasi kepada mereka. Misalkan kita buat poster ya disebar ke internet supaya mereka lihat bahwasanya oh iya sebelum kita nge-share ke orang lain itu kita harus mengetahui dulu ini fakta atau tidak seperti itu. Jadi sebelum sebelum saya memberikan kepada mereka itu saya menyadarkan diri sendiri. Kemudian yang saya lakukan itu memberikan informasi-informasi di pribadi saya ke teman-teman saya supaya mereka lebih tahu bahwasanya jangan asal menyebarkan informasi yang tidak tidak pasti gitu. Berarti bijak dalam bersosial media ya. Ya, betul. Nah, oke teman-teman ngobam nih, kita udah mendengarkan 3 narasumber pada hari ini. Nah, bisa kita simpulkan bahwa komunikasi massa adalah kekuatan besar. Tapi jika tidak dikelola dengan bijak, ini akan bisa jadi ancaman bagi persatuan dan kepercayaan publik. Nah, benar banget tuh kata Kak Indah. Kita sebagai ASN muda punya peran strategis, membangun narasi positif, mengedukasi publik, dan menjadi garda terdepan dalam melawan hoax. Yap, betul banget ya. Kita juga sebagai ASN muda harus menjadi teladan dalam berkomunikasi yang baik, jujur, dan transparan. Jangan lupa kita harus selalu kritis terhadap informasi yang kita terima. Jangan langsung ditelan mentah-mentah. Verifikasi terlebih dahulu. Jangan asal percaya apalagi langsung disebarkan. Yuk teman-teman bareng-bareng kita jadi ASN muda yang cerdas dan bermedia. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan episode Ngobam kali ini. Semoga obrolan kita bermanfaat dan bisa jadi bahan refleksi kita semua. Oke, sampai ketemu di Ngobam episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap bijak, dan
tetap setia pada nilai-nilai kebangsaan. Terima kasih. Kasih Kak.